Halo semuanya, ketemu lagi ya di pilih kartu. Pilih kartu kali ini adalah terkait kabar apa yang akan segera kamu dengar dalam waktu dekat ini dari semesta ya. Untuk menyingkat waktu di file satu ini kartunya sudah saya shuffle ya dan sudah saya tebar. File satu, tolong disimak baik-baik. Kabar dari semesta untuk kamu dalam waktu dekat ini adalah ada satu fase atau siklus kehidupan atau awal baru ya. Contoh misalkan, kalau kamu yang masih single, ini ada satu peluang dalam waktu dekat, kamu akan segera memiliki pasangan, entah itu pacar, entah itu suami, entah itu istri, gitu ya. Intinya ada perubahan status dari single jadi pacaran atau menikah gitu. Kalau misalkan kamu mungkin selama ini enggan memulai sesuatu gitu karena males mungkin, karena ada kendala lain misalkan di sini semesta dalam waktu dekat ini akan memberikan kamu satu energi, satu kemampuan untuk segera memulai ya. Katakan misalkan kamu sudah punya ide A, B, C, D gitu, tapi belum juga direalisasikan. Nah, dalam waktu dekat ini kamu akan memiliki kemampuan untuk bisa mewujudkan, merealisasikan rencana-rencana kamu itu. Jadi intinya dalam waktu dekat ini semesta mengatakan kamu akan segera mendapatkan satu fase kehidupan baru yang pastinya mudah-mudahan ini adalah akan membawa kamu ke arah yang lebih positif ya. Lalu kabar dari semesta yang sebentar lagi ya akan mewujud ya, atau akan apa istilahnya hadir di dalam kehidupan kamu yang selanjutnya adalah kamu sebelumnya mungkin ada seseorang yang cenderung ceroboh mungkin ya, kekanak-kanakan, segala sesuatunya itu tidak hati-hati atau kurang hati-hati. Nah, di sini semesta mengatakan mungkin adanya satu pengalaman atau satu kejadian gitu, di mana pengalaman dan kejadian ini pada akhirnya membawa kamu, membentuk kamu menjadi seseorang yang di sini lebih hati-hati tidak sebelum melangkah, sebelum mengambil keputusan begitu. Lebih apa istilahnya, lebih mawas diri, kemudian lebih banyak berpikir lebih dalam gitu. Jadi ada satu fase karena adanya satu kejadian yang mungkin cukup membuat kamu menderita di sini, membuat kamu terluka, entah apa ya, entah itu mungkin aspek pekerjaan kah, asmara, segala aspek kehidupan. Dan dari kejadian itu, dari pengalaman itu, di sini semesta mengatakan itu semata-mata hanya akan membentuk kamu menjadi jiwa-jiwa yang di dalam menyikapi kehidupan ini, atau di dalam apa istilahnya menjalani kehidupan ini menjadi lebih hati-hati, lebih bijaksana, kemudian nggak ceroboh lagi gitu ya. Sebelum memutuskan apapun banyak banyak pertimbangan, lebih ke sana, intinya lebih hati-hati. Yang mungkin sebelumnya kamu tuh tipe orang-orang jiwa-jiwa yang kayak menyepelekan, menggampangkan banyak hal. Ah, gampang itu contoh misalkan. Kalau diingetin, ah udah kecil itu, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini ada kemungkinan pengalaman hidup kamu yang cukup membuat kamu menderita di sini gitu ya. Pada akhirnya kamu tersadar bahwa oh ya, kedepannya aku harus lebih hati-hati lagi nih sebelum mengambil keputusan, sebelum mengambil tindakan gitu, supaya tidak terjadi lagi seperti yang kemarin-kemarin, kurang lebih begitu. Akan adanya perkembangan ya, perkembangan secara personal kamu, pribadi kamu. Kemudian energi atau kabar dari semesta selanjutnya untuk kamu dalam waktu dekat ini adalah eh ada satu indikasi kamu sebelumnya mungkin orang yang overthinking ya, mudah cemas, kemudian mudah sedih, mudah galau misalkan, kurang percaya diri dan lain sebagainya. Nah, semesta dalam waktu dekat ini ya, mungkin karena adanya satu pengalaman, entah itu pengalaman dalam bentuk apapun ya, entah itu pengalaman dalam bentuk kamu setelah membaca buku mungkin, setelah pengalaman kamu pribadi yang terjadi dari kamu mungkin, atau ya istilahnya apapun itu, fase yang pernah kamu lewati, pada akhirnya di sini semesta mengatakan gitu, kamu akan bertumbuh menjadi jiwa-jiwa yang lebih positif gitu ya, lebih percaya diri, kemudian apa namanya, lebih optimis juga, kurang lebih begitu. Jadi rupanya mungkin sebelumnya kamu merasa kayak manusia yang paling menderita gitu, atau orang yang paling menderita di dunia ini, sepertinya cobaan bertubi-tubi, nggak pernah habis-habisnya gitu. Nah, nanti sebentar lagi ada masanya gitu, bahwa
siklus atau fase kehidupan kamu yang berat itu semata-mata semesta ingin membentuk kamu menjadi jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang lebih apa istilahnya bijaksana, lebih hati-hati dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian berita selanjutnya yang akan kamu dengar dari semesta adalah beberapa di antara kamu mungkin terpisah gitu ya, atau LDRan misalkan. Ini sebentar lagi akan ada pertemuan ya, selamat ya, mudah-mudahan betul-betul mewujud nyata ya. Untuk kamu yang mungkin juga sudah lama terpisah, entah itu dengan keluarga, sanak saudara, dengan teman, mantan, atau siapapun, intinya di sini akan ada pertemuan dengan orang-orang di masa lalu atau orang-orang yang sudah lama nih nggak bertatap muka dengan kamu. Nah, dalam waktu dekat ini semesta mengatakan pertemuan itu akan terjadi ya. Lalu selanjutnya berita yang akan kamu dengar dari semesta ya sebentar lagi adalah beberapa di antara kamu saya melihat juga apa namanya eh, selain tadi ya perkembangan dari jiwa-jiwa kamu yang menjadi lebih bijaksana, lebih positif dan lain sebagainya, di sisi saya melihat juga siklus kehidupan kamu semesta mengatakan akan membawa kamu, membentuk kamu menjadi seseorang yang sangat, kalau kamu perempuan nih, menjadi bertumbuh menjadi seorang yang sangat keibuan, sangat dewasa gitu. Meskipun mungkin usia kamu masih muda nih. Untuk kamu yang laki-laki juga begitu. Kamu akan bertumbuh menjadi seorang yang mengayomi kebapaan gitu ya. Mungkin yang dulunya nggak bisa mengalah, kamu jadi punya kemampuan untuk bisa mengalah, bisa berpikir lebih tenang gitu. Jadi orang-orang mungkin nanti akan kaget gitu ya melihat perubahan besar di dalam diri kamu gitu. Mungkin ada yang terang-terangan nanti akan ngomong gitu, kok kamu sekarang beda ya gitu, kamu sekarang jauh lebih lebih positif, lebih dewasa, lebih bijaksana. Ada kemungkinan nanti beberapa di antara kamu akan mendengar secara langsung ya omongan-omongan seperti itu, amin ya. Nah, ada juga kemungkinan di sini orang yang akan ketemu kamu ya, orang di masa lalu itu juga bisa menggambarkan energinya seperti itu, adalah seseorang yang bijaksana, dewasa gitu ya, yang sangat mengayomi orangnya, dan ya pastinya akan membuat kamu nyaman gitu bertemu dengan orang ini. Kalau misalkan ini adalah teman lama kamu gitu ya, kamu akan kaget, kamu sekarang beda jauh ya dengan kamu yang dulu misalkan begitu ya. Begitu juga dia gitu ya akan melihat kamu juga banyak berubah. Intinya perubahan-perubahan yang positif gitu, perubahan di dalam diri kamu lebih positif, perubahan dari orang yang akan ketemu sama kamu juga lebih positif gitu. Orang di masa lalu ini saya katakan bisa siapa saja, ini bisa sanak saudara kamu, bisa mantan kamu, bisa pacar kamu, bisa gebetan kamu, bisa anak kamu, bisa siapa saja ya. Dan pastinya akan ada satu situasi dan kondisi yang sangat harmonis di sini saya melihatnya, pertemuan yang sangat membahagiakan, penuh dengan energi positif gitu ya. Kemudian beberapa di antara kamu kemungkinan di sini saya melihat kamu mungkin sudah lama mendengar kabar tentang orang ini akan bertemu dengan kamu gitu ya. Dan ya, kamu sudah sangat rindu ya. Kemungkinan beberapa di antara kamu sudah tahu, beberapa di antara kamu ya kemungkinan sudah tahu gitu bahwa akan ada pertemuan dengan orang ini. Kamu sudah tahu kabarnya gitu bahwa kita ketemu ya misalkan di bulan sekian tanggal sekian di sini. Beberapa di antara kamu sudah tahu tentang terkait pertemuan ini. Dan ini ada juga satu energi gitu bahwa orang di masa lalu itu mendengar kabar tentang kamu, dan kabarnya pastinya di sini kabar positif gitu ya, makanya kepingin segera ketemu dengan kamu gitu. Mungkin orang ini sedikit banyak mendengar tentang kamu, oh dia sudah berubah loh misalkan dia sekarang lebih positif misalnya gini 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 gitu, kira-kira begitu ya. Intinya hal positif, semuanya positif. Kemudian berita yang akan kamu dengar sebentar lagi dari semesta adalah lagi-lagi ya, kalau dari energi temuan ini muncul ya, saya bisa melihat bahwa ada satu indikasi fase kehidupan yang sudah kamu lewati di waktu sebelumnya itu sangat keras gitu ya. Ujian yang dilemparkan oleh semesta untuk kamu sangat keras, saya melihat di sini. Kenapa? Kalau tidak keras, kamu tidak mungkin tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang sekuat hari ini. Ya, kamu bisa menaklukkan amarah kamu, kamu bisa menaklukkan ego kamu bisa betul-betul berpikir secara jernih, dan intuisi kamu ya. Di sini saya melihat beberapa di antara kamu. Semesta mengatakan, ternyata siklus kehidupan kamu akan membentuk kamu menjadi seseorang yang lebih intuitif. Seseorang yang intuitif ya, itu akan lebih ya cenderung lebih bijaksana di dalam menilai segala sesuatu, lebih objektif gitu ya. Tidak dari sudut pandang subjektifnya saja, dalam artian begini, misalkan
ketika kamu dimintai pendapat seseorang gitu ya, yang satu misalkan dari orang yang memang punya hubungan keluarga dengan kamu, yang satu misalkan orang asing gitu. Jadi kamu tidak melihat dari apakah ini punya, kamu nggak berpikir bahwa kalau misalkan itu keluarga kamu, tapi kalau misalnya posisinya dia salah, kamu tetap salah gitu. Meskipun dia orang asing, ya, kamu nggak kenal, tapi kalau posisinya dia benar, kamu akan bilang benar. Jadi kamu lebih objektif, bukan karena, oh dia istilahnya apa ya, saudara saya salah dibenar-benarin, misalkan gitu. Nggak gitu. Jadi orang intuitif tuh lebih ke kayak, kamu lebih peka lah intinya begitu. Kamu lebih peka, nggak mudah diprovokasi orang, nggak mudah diadu domba orang, gitu ya. Nah, ini ada perkembangan secara intuisi, ya. Dan intinya mungkin kamu dulu pernah mengalami menjadi seorang yang menjadi korban korban apa ya, drama orang lain atau manipulatif orang lain ya, kata lainnya begitu ya. Sama-sama mengatakan eh, kamu akan diberikan satu hadiah ya, karena ketegaran kamu, kesabaran kamu, kebaikan kamu, kamu akan diberikan satu anugerah dalam bentuk ya intuisi kamu beberapa akan lebih tajam lagi, sehingga kamu bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas, tidak samar-samar lagi begitu ya. Saya juga melihat beberapa di antara kamu nanti secara spiritual ya akan lebih meningkat daripada waktu sebelumnya. Intinya di sini dari awal sampai ini ya, terakhir tadi, kabar dari semesta yang akan segera kamu terima dalam waktu dekat ini sangat-sangat positif semuanya ya. Lalu kabar berita selanjutnya untuk kamu yang beli bersatu yang akan semesta berikan atau hadirkan di dalam kehidupan kamu. Sepertinya kamu memiliki banyak target, memiliki banyak hal yang memang harus kamu selesaikan ya. Di sini semesta mengatakan, mungkin sebelumnya kamu merasa kewalahan ya. Atau bisa juga di sini ada indikasi beberapa di antara kamu suka menunda-nunda satu pekerjaan. Ah nantilah, gampanglah, besok aja lah, ginilah, gitulah, misalkan gitu ya. Nah, kondisi itu akan kamu tinggalkan. Semesta akan memberikan kamu satu kemampuan. Entah itu karena situasi kondisi tertentu, nggak tahu. Tapi pasti di sini beberapa di antara kamu ya, pada akhirnya nanti eh, pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk itu gitu ya, atau sesuatu yang selama ini kamu tunda-tunda gitu, kamu akan memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan semuanya itu dengan cepat ya. Ini mungkin karena ada satu kesadaran tertentu di dalam diri kamu ingin berubah gitu ya, atau mungkin ada target-target lain yang ingin kamu kejar, makanya kamu ingin target-target kamu yang sudah lama kamu tunda ini kamu segera selesaikan untuk supaya bisa kamu fokus ke target hidup kamu yang lain. Bisa juga begitu. Intinya saya simpulkan dalam waktu dekat ini semesta mengatakan bahwa kamu yang beli bersatu, kamu akan diberi kemampuan untuk bisa melakukan atau menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan. Kalau misalnya kamu punya PR nih, PR A, PR B, PR C gitu ya, kamu akan diberi kemampuan untuk bisa menyelesaikan semuanya dengan cepat dan tepat gitu ya. Dan beberapa di antara kamu kemungkinan juga memang orang yang sangat kreatif ya, orang yang nggak bisa diam gitu, memiliki banyak sekali mimpi, memiliki banyak sekali target gitu, sehingga kamu bekerja sangat cepat di sini, bekerja sangat giat. Saya melihatnya begitu ya. Kemudian beberapa di antara kamu, kabar selanjutnya akan kamu dengar dari semesta adalah, tuh kan, ada confident, passionate, adventures. Energi kamu on fire, ya. Ada satu energi semangat hidup yang luar biasa di sini. Beberapa di antara kamu yang tadinya misalkan sudah mulai ada pesimis, putus asa gitu ya. Sebentar lagi semesta akan membakar lagi energi kamu sehingga kamu akan mempunyai semangat hidup kamu lagi. Kamu menjadi lebih tersadar gitu bahwa kamu seperti mendapatkan ilham gitu, bahwa kamu tahu aja gitu, oh aku harus begini, aku harus begitu, aku yakin aku bisa. Yang tadinya pesimis kamu jadi optimis gitu ya, yang tadinya mungkin lebih ke kayak apa istilahnya yang minder, kemudian mengecilkan diri sendiri gitu, kamu akan lebih percaya diri. Dan intinya ya saya simpulkan aja, dalam waktu dekat ini semesta akan memberikan satu kabar, banyak sekali perubahan positif file satu di dalam kehidupan kamu sebentar lagi. Banyak yang sudah mulai akan tersadar di sini betapa
berartinya hidup ini. Kamu sudah tidak mau lagi untuk iseng atau bermain atau bercanda lagi dengan kehidupan ini. Sebentar lagi semesta mengatakan di sini, pada satu, kamu akan bertumbuh menjadi seseorang yang jauh lebih lagi menghargai setiap helaan nafas kamu untuk mencapai. Kamu lebih tahu lagi tujuan, target yang betul-betul kamu inginkan, dan kamu tahu betul gitu proses menuju ke sana. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu tahu betul, sudah tidak samar-samar lagi, dan kamu sudah sangat yakin dengan tujuan hidup kamu yang mungkin sebelumnya kamu bingung, apa sih sebenarnya tujuan hidup saya, misalkan. Sebentar lagi itu tidak ada lagi. Kamu akan diberi semacam seperti ilham ya, yang dihadirkan oleh semesta ke dalam hati dan pikiran kamu. Oh ini loh yang baik untuk kamu. Caranya begini loh, kira-kira begitu ya. Luar biasa sekali pada satu. Diaminkan ya kalau ada energi positif ya. Saya akan tarik zodiak kamu. Zodiak untuk kamu yang pilih pada satu, ada Gemini, ada Sagittarius, ada apa? Aquarius, ada Capricorn, ada Virgo, ada Aries, ada Libra. Satu lagi, terakhir ada Leo. Aminkan jika ada energi positif ya. Mudah-mudahan itu betul-betul wujud nyata. Terima kasih sudah menyimak. Next kita ke file 2. Halo file 2. Kita sapa dulu kartunya. Bentar ya, saya rapikan kartunya. Kabar dari semesta, sebentar lagi untuk kamu yang pilih file 2. Oke, file 2. Di sini kartunya sudah saya tebar. Tolong simak baik-baik. Kabar dari semesta ya.
yang akan kamu dengar dalam waktu dekat ini. Di sini, beberapa di antara kamu yang mungkin sebelumnya kamu seseorang yang kurang intuitif atau kurang peka ya istilahnya, kurang sensitif. Semesta mengatakan beberapa dalam waktu dekat ini kamu akan bertumbuh menjadi seseorang yang secara intuisi akan lebih tajam, secara batin kamu akan lebih tajam, kamu akan lebih bisa melihat segala sesuatunya itu dengan lebih jelas, tidak samar-samar lagi, tidak seperti sebelumnya begitu. Eh, Kekuatan pikiran kamu akan menjadi semakin kuat di sini. Kalau kamu adalah seseorang yang suka menganalisa, misalkan, kamu bisa menganalisa segala sesuatunya dengan sangat detail. Ya. Bisa juga ada indikasi di sini, kamu memang orang-orang pemikir, ya. Kamu sangat tajam, ya. Beberapa akan bertumbuh secara pikiran kamu menjadi lebih tajam di sini. Kalau kamu profesinya menjadi seorang detektif, misalkan, atau seorang yang bekerja di bidang hukum, gitu ya, kamu akan sangat tajam sekali untuk bisa melihat segala informasi yang masuk ke dalam pikiran kamu ya. Kamu tidak mudah untuk katakanlah dimanipulasi atau dipermainkan begitu ya. Kritis, kata lainnya kritis. Beberapa di antara kamu di sini. Semesta mengatakan ya mungkin awalnya kamu sudah memiliki basic orang yang suka berpikir. Nah, di sini dalam waktu dekat semesta mengatakan pikiran kamu, logika kamu, batin kamu juga akan lebih tajam. Nah, kondisi seperti ini saya melihat juga beberapa di antara kamu ada yang mungkin bisa dikatakan kalau ini aspek asmara ya, saya melihat beberapa di antara kamu ada yang belum sepenuhnya move on ya. Beberapa di antara kamu ada yang masih energinya terikat atau masih melekat dengan seseorang di masa lalu gitu. Mungkin sebagian di antara kamu ada yang sudah, mohon maaf ya, ada yang sudah janda atau duda yang memang terpisah karena maut ya, atau kematian ya. Ini saya melihat beberapa di antara kamu sangat mencintai pasangan kamu yang sudah meninggal itu ya. Dan untuk kamu yang misalkan memang belum menikah gitu ya, ini katakanlah energi mantan, saya melihat beberapa di antara kamu memang ada yang sangat melekat sekali energinya dengan mantan kamu, orang di masa lalu kamu di sini. Tapi kamu berusaha untuk berdamai. Beberapa di antara kamu akan belajar untuk berdamai dengan keadaan bahwa ada satu kesadaran. Beberapa di antara kamu nih yang mungkin cukup lama nggak bisa move on, semesta mengatakan dalam waktu dekat ini kamu akan diberi kemampuan untuk melepaskan, merelakan bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan. Kalau jodoh pasti ketemu, kalau memang tidak berjodoh ya cukup mencintai dalam hati kamu. Pada akhirnya akan tersadar sampai di situ ya. Mungkin selama ini kamu akhirnya menutup diri karena kamu nggak bisa move on tadi gitu. Tapi semesta mengatakan di sini saya melihat karena adanya pertumbuhan secara apa namanya pola pikir kamu, batin kamu juga di sini lebih vibrasinya lebih naik lagi gitu ya, lebih tajam lagi sehingga kamu bisa menemukan kebijaksanaan itu gitu ya. Kalau ini terkait adalah seseorang di masa lalu, beberapa di antara kamu nanti ya akan diberi kemampuan untuk bisa mengikhlaskan, merelakan gitu. Ya sudah gitu. Ada satu penerimaan diri atas situasi yang ada. Dan kamu tidak mau lagi berlarut-larut ya dengan energi mantan kamu atau energi di masa lalu kamu yang mau sudah pergi. Kamu di sini akan cenderung lebih untuk realistis, lebih baik. Ada beberapa energi seperti ini. Lebih baik aku fokus untuk bagaimana mengembangkan bisnis saya, mengembangkan finansial saya, mengembangkan keuangan saya begitu. Jadi ada yang lebih let go, ya udah. Berarti belum jodoh. Ya mungkin sebelumnya kamu sulit ya untuk sampai di titik seperti ini, seperti sekarang nanti gitu. Jadi kamu lebih untuk merelakan dan kamu akan lebih apa istilahnya memfokuskan energi kamu di sini untuk memperbaiki kehidupan ekonomi kamu, keuangan kamu, bisnis kamu. Bagaimana untuk supaya lebih sukses gitu. Akan lebih fokus ke sana, tidak mau lagi terjebak gitu ya atau berlarut-larut dengan kesedihan gitu. Seperti itu. Jadi file 2 di sini kabar dari semesta yang akan segera diberikan ya dalam waktu dekat ini adalah beberapa di antara kamu akan diberikan kesadaran bahwa lebih untuk berpikir realistis gitu yang mungkin sebelumnya tidak bisa. Kamu akan diberi kemampuan untuk itu dan akan lebih fokus mencurahkan energi dan pikiran kamu untuk bagaimana supaya membuat kehidupan kamu lebih sukses, mapan secara finansial gitu ya. Nah,
Di sini kabar dari semesta yang akan kamu dapatkan sebentar lagi yang selanjutnya adalah selamat ya. Ini saya melihat kalau kamu single ya, di sini akan ada satu pertemuan, akan ada satu hubungan, ikatan cinta. Ya, kamu akan menemukan seseorang yang mungkin nanti di sini akan mengisi hari-hari kamu, mengisi kekosongan hati kamu, terutama untuk kamu yang misalkan sebelumnya pernah gagal move on gitu. Nah, kemungkinan ada satu kehadiran seseorang baru ini yang akan mampu membuat kamu bisa move on. Juga bisa seperti itu. Intinya, untuk kamu yang single, ini ada satu kabar dari semesta bahwa kamu akan punya pasangan ya. Untuk kamu yang misalkan udah pacaran, kemungkinan besar ada pertunangan dan pernikahan begitu ya. Intinya ada satu hubungan ya antara laki-laki dan perempuan tadi untuk bisa berbagi hati, berbagi kasih sayang, begitu kamu tidak kesepian lagi ya, kamu mengarungi kehidupan ini tidak sendirian lagi begitu ya. Kemudian kabar dari semesta selanjutnya yang akan kamu dengar sebentar lagi adalah akan ada satu fase yang memang cukup cukup menguras energi kamu di sini. Dua ya. Ya, akan ada satu situasi dan kondisi yang cukup menguras energi dan pikiran kamu untuk PL2 ya. Kalau kamu posisinya sudah bekerja misalkan, sepertinya memang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus kamu segera selesaikan atau beberapa di antara kamu di sini cukup memiliki pekerjaan yang menumpuk gitu ya. Kalau misalkan kamu seorang karyawan gitu, kamu dituntut untuk menyelesaikan banyak sekali tugas dari atasan kamu beberapa di sini. Dan untuk kamu yang misalkan punya bisnis ataupun usaha juga terlihat beberapa kamu di sini akan sedikit kewalahan ya. Tapi saya lihat kamu di sini memiliki kapasitas untuk bisa menyelesaikan semua itu gitu. Jadi ada beberapa di antara kamu dalam waktu dekat ini semesta mengatakan memang itu tadi ya, banyak sekali hal-hal yang cukup menguras energi dan pikiran kamu di sini. Kalau kamu karyawan banyak sekali pekerjaan yang dibebankan untuk kamu. Kalau kamu pengusaha juga cukup punya banyak PR yang harus kamu selesaikan. Jadi kedua-duanya cukup menuntut kamu untuk bekerja sangat ekstra di sini. Tapi jangan khawatir, saya melihat kamu cukup mampu di sini. Kamu mampu dan mungkin di sini semesta mengatakan lebih ke kayak kamu harus jaga kondisi kamu, kesehatan kamu ya, kesehatan lahir maupun batin gitu. Tidak hanya lahir saja gitu, batin mental kamu gitu. Karena di saat orang itu lelah, capek, itu biasanya cenderung emosinya tidak stabil gitu ya. Kemudian karena kurang istirahat gitu, emosi seseorang juga bisa kurang stabil. Jadi kalau energi pesan ini muncul, ini lebih ke kayak persiapkan ya kondisi lahir dan batin kamu, usahakan betul-betul fit gitu, karena semesta mengatakan memang akan ada satu apa istilahnya, sesuatu hal yang harus kamu selesaikan yang cukup berat, yang cukup banyak, intinya begitu. Entah itu kamu sebagai karyawan ataupun pengusaha gitu ya. Ingat baik-baik pesan ini, jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, makan yang teratur. Kalau hal yang gak penting, mendingan waktu itu untuk istirahat ya, karena akan ada banyak sekali pekerjaan yang menguras energi dan pikiran kamu begitu. Lalu kita lihat lagi kabar dari semesta untuk kamu PL2 dalam waktu dekat ini. Sepertinya di PL2 tidak seindah di PL1 ya. Di PL2 di sini lebih ke kayak kamu betul-betul harus siapkan mental kamu, pikiran kamu, fisik kamu juga ya. Karena memang di sini sepertinya memang hampir di seluruh aspek kehidupan ini, bisa di aspek asmara misalkan, di aspek pekerjaan juga bisa, atau di aspek kehidupan secara umum. Ini beberapa di antara kamu akan mengalami sedikit kesalahpahaman ya. Ini bisa dengan rekan kerja atau teman ataupun saudara gitu ya. Eh, ini juga bisa berhubungan dengan hutang piutang. Intinya ini sangat luas sekali apa namanya cakupannya ya. Karena di sini intinya akan ada satu kesalahpahaman, ada satu konflik. Bisa kemungkinan juga di sini beberapa di antara kamu ya, di tempat kerja kamu ada kemungkinan memang seseorang yang sentimen, iri sama kamu, prestasi kamu, ada kemungkinan seperti itu. Ini juga ada beberapa untuk kamu yang memang pengusaha, misalkan ada beberapa orang yang mungkin juga nggak suka dengan kesuksesan kamu. Ya itu hal yang biasa ya, kalau kamu mulai terlihat sukses gitu, siapapun gitu, baik kamu karyawan, baik kamu pengusaha gitu, pasti akan ada saja orang-orang yang tidak suka ya. Jadi tenangkan saja, maksudnya hadapi semua itu dengan tenang gitu ya, berusaha hadapi itu dengan tenang.
Tapi ketika tadi melihat ada satu berita, beberapa di antara kamu memang cakra mata ketiga akan aktif atau terbuka ya. Ini akan membantu kamu untuk bisa memiliki strategi-strategi yang cukup bagus ya, untuk bisa kamu menyikapi menghadapi situasi dan kondisi yang ada nanti begitu. Kamu akan bisa punya kemampuan untuk ya punya strategi yang bagus saja gitu ya. Kemudian kabar dari semesta selanjutnya untuk kamu ya, L2. Rupanya memang beberapa di antara kamu akan mengalami satu situasi dan kondisi yang iya tadi ya sudah disampaikan menguras energi dan pikiran kamu. Jadi ada beberapa hal juga yang di sini akan sedikit mungkin mengecewakan kamu gitu ya. Sehingga mungkin ada sesuatu atau beberapa hal gitu yang kurang atau tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, harapan kamu ya. Ini bisa dalam segala aspek kehidupan, entah itu dalam aspek pekerjaan, keuangan, asmara ataupun kehidupan secara umum. Nah, jadi di sini bisa juga di sini beberapa di antara kamu cukup stres karena adanya beberapa pilihan ya, entah itu pilihan dalam bentuk pekerjaan, peluang, kemudian asmara atau apapun ya. Jadi intinya ada indikasi situasi dan kondisi yang cukup membuat kamu di sini lelah secara berpikir gitu. Nah, di sini pada akhirnya kamu berusaha untuk jadi memang ya sekali lagi di tebaran PAL 2 ini kamu bisa melihatnya. Yang muncul pertama itu adalah tentang cakra mata ketiga. Jadi Tuhan itu sangat maha adil. Dari segala situasi dan kondisi yang akan hadir di dalam kehidupan kamu gitu, tetapi jangan khawatir. Di sini Tuhan juga sudah memberikan kamu semacam apa ya, senjata ya untuk berperang gitu. Salah satunya di sini semesta akan membuka mata ketiga kamu, mengaktifkan mata ketiga kamu sehingga kamu mempunyai pemikiran yang lebih tajam daripada sebelumnya. Kamu tahu persis, kamu tahu betul strategi-strategi yang tepat untuk bisa kamu keluar atau menyelesaikan segala masalah, segala situasi dan kondisi yang akan nanti kamu temui ya di beberapa waktu ke depan. Dan pada akhirnya apapun ya situasi dan kondisi seburuk apapun atau hal yang tidak enak bagaimanapun, pada akhirnya di sini saya melihat ya kabar dari semesta untuk kamu. Kamu mampu menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik sehingga kamu bisa ada satu waktu untuk relaksasi di sini, untuk meditasi ya, atau bisa juga di sini beberapa di antara kamu ketika kamu energinya sudah mulai turun, vibrasi kamu sudah mulai turun, kamu diminta untuk jangan digas terus, berhenti sejenak ya. Coba lakukan relaksasi, meditasi ya, atau semacam introspeksi diri, evaluasi kembali segala sesuatunya. Karena di saat energi kamu sudah low, vibrasi kamu sudah turun, kamu tetap gas gitu, percuma gitu. Kamu nggak akan bisa melihat solusi itu dengan jelas gitu. Jadi kalau buat kamu nih, dua ya, beberapa waktu ke depan ini, sebentar lagi, kalau kamu sudah merasa kelelahan secara pikiran, secara fisik gitu ya, karena situasi dan kondisi yang ada, di situ kamu diminta untuk jeda, untuk istirahat sejenak, kamu recharge kembali energi kamu, entah itu dengan meditasi, entah itu kamu dengan relaksasi sejenak, ya, kemudian berkontemplasi, mengevaluasi lagi segala sesuatunya. Nah, ketika energi kamu sudah pulih, ya, tubuh kamu sudah fit lagi, pikiran kamu udah segar lagi gitu. Nah, kamu akan bisa menemukan atau berpikir lebih jernih gitu. Jangan di saat kamu emosi, di saat kamu gelisah, di saat kamu cemas, kamu ambil keputusan, jangan. Nanti bisa-bisa jadi fatal akibatnya gitu. Di sini diminta ya meditasi ya, berkontemplasi atau mengevaluasi segala sesuatunya. Diingat baik-baik ya untuk kamu PL2. Jadi ini kalau saya simpulkan di PL2 ini ada kabar baik juga ada kabar buruknya ya. Tapi tidak apa-apa. Di sini paling tidak ketika kamu sudah mendengar ya petunjuk gitu dari energi tarot ini, setidaknya kamu bisa untuk betul-betul mempersiapkan mental kamu, fisik kamu, ya, batin kamu, pikiran kamu. Sekali lagi saya sampaikan gitu ya. Apapun yang dilemparkan oleh semesta untuk kamu di sini, semesta sudah memberikan apa istilahnya ya, senjata untuk kamu berperang, sesuatu untuk kamu bisa menghadapi, menyelesaikan segala sesuatunya. Salah satunya apa tadi? Mata ketiga kamu akan aktif. Ya, ini simbol bahwa kamu akan diberi kekuatan secara pikiran lebih tajam gitu ya. Karena semesta tahu nih,
situasi dan kondisi yang akan kamu hadapi itu adalah bukan situasi kondisi yang mudah gitu, tetapi semesta itu adil gitu. Kamu tidak akan mungkin di apa istilahnya, dilempar satu masalah yang besar tanpa kamu diberikan satu senjata untuk bisa menghadapinya gitu. Ibaratnya kamu disuruh berperang, pasti kamu akan diberi senjata untuk supaya kamu bisa berperang gitu. Nggak mungkin berperang dengan tangan kosong, intinya begitu. Semesta tidak sekejam itu. Jadi semesta memberikan kamu satu perkara atau ujian itu pasti sudah sesuai gitu ya dengan kapasitas kamu, dan semesta juga sudah memberikan lagi-lagi senjata atau sesuatu untuk kamu bisa menghadapi semua itu dengan baik ya. Dan di saat kamu merasa kelelahan atas situasi dan kondisi yang ada ya, berarti saat itu saatnya kamu untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas kamu. Untuk apa? Untuk mengembalikan lagi energi kamu, untuk supaya apa istilahnya, mendapatkan kembali kestabilan ya lahir maupun batin kamu, sehingga kamu bisa mengambil satu tindakan yang tepat, misalkan bisa mengambil keputusan yang tepat. Intinya begitu, jangan mengambil satu keputusan apapun atau tindakan apapun di saat vibrasi kamu lagi turun, entah itu turun dalam konteks lagi marah, putus asa, emosi, kemudian ya hal negatif lainnya lah ya gitu ya. Jangan, lebih baik oh ini saatnya aku istirahat kayak gitu. Oke ya, saya akan tarik energi zodiaknya. Ada Aries, ada Virgo, ada Aries, ada Rapikan, ada Pisces, ada Taurus, selanjutnya ada Leo, ada Aquarius, ya, ada Scorpio, ada Sagittarius, dan terakhir ya ada Capricorn. Terima kasih. Jika kurang, semua maaf, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain waktu.